Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan 3 dengan materi lanjutan perangkat jaringan. Oke, kita akan masuk ke materinya. Kita lihat slide berikutnya. Beberapa perangkat jaringan dalam sebuah jaringan komputer dibutuhkan karena berfungsi untuk membangun jaringan komputer yang lebih besar. Jadi saat dibutuhkan device. Nah, device itu apa aja? Yang pertama ada hub, yang kedua ada switch, yang ketiga access point, yang keempat router, dan masih banyak perangkat jaringan yang lain. Oke, kita akan masuk slide berikutnya untuk membahas masing-masing apa itu hub, apa itu switch, apa itu router. Oke. Yang pertama adalah hub. Hub itu biasanya dipilih sebagai perantara ya dalam jaringan LAN yang sangat kecil. Di mana bandwidth-nya pengguna tidak mengalami masalah. Namun saat ini dalam perkembangannya bahwa hub telah diganti oleh switch karena punya kemampuan yang lebih dibanding hub itu sendiri. Ini adalah contohnya dari hub, salah satu contoh. Suatu perangkat yang memiliki banyak port, diartikan ya hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port. Nah, contoh gambar ini yang akan menghubungkan beberapa node atau komputer sehingga membentuk sebuah jaringan. Jadi portnya banyak, nanti menghubungkan ke beberapa node atau komputer sehingga terbentuk suatu jaringan komputer. Untuk beberapa hub sendiri di pasaran juga mungkin bisa disebut juga dengan hub switch ya, karena dikira oleh semua orang adalah switch. Tapi hub itu sendiri sebenarnya berbeda dengan switch, karena hub mempunyai performa atau kinerja yang lebih buruk atau lebih lambat daripada switch. Ketika sebuah paket tiba di salah satu port, maka di dalam hub ini paket itu hanya disalin ke port-port yang lain saja. Atau dengan istilah lain bahwa hub hanya menyalin data. Jadi mengcopy saja ke semua simpul yang terhubung ke hub. Sehingga menyebabkan bahwa kinerja dari jaringan akan semakin lambat. Nah, itu terjadi di dalam hub seperti itu. Ini satu contoh ya. Misalnya hub dengan spesifikasi 10 atau 100 Mbps dan harus berbagi bandwidth dengan masing-masing port. Ketika hanya satu PC yang menggunakan, maka akses bandwidth-nya akan maksimum karena full akan dipakai hanya satu PC saja. Tapi jika beberapa PC beroperasi atau dengan jaringan tersebut, maka bandwidth akan dibagi yang tadi 10 atau 100 Mbps akan dibagi ke semua spesies yang menggunakan sehingga kinerjanya akan turun atau performa turun akan semakin lambat karena bandwidthnya tadi dibagi-bagi. Itu yang terjadi di dalam hub. Sekarang masuk ke perangkat berikutnya itu switch. Apakah switch? Tadi dikatakan di atas bahwa switch dikatakan lebih bagus performa dibanding hub. Nah, tentu saja pada saat ini memang pemakaian switch lebih banyak digunakan ya, lebih disukai daripada hub dalam membangun sebuah jaringan LAN. Ini contohnya switch seperti ini. Jadi perangkat switch ini membagi beberapa segmen collision domain dan menyediakan keamanan yang lebih baik dibandingkan hub. Jadi secara keunggulan dia bisa menyediakan keamanan yang lebih bagus dibandingkan hub. Ini contohnya, jadi ilustrasinya untuk pemakaian switch seperti ini. Nah, apa sih fungsi dari switch itu sendiri di dalam jaringan? Yang pertama, jadi untuk membuat keputusan berdasarkan tujuan atau destinasi port yang diakses. Yang kedua, switch itu menyimpan tabel yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara untuk meneruskan lalu lintas jaringan melalui switch. Jadi membuat tabel dan nanti akan diteruskan jaringan melalui switch itu sendiri. Yang ketiga, melakukan forward
atau meneruskan frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC address dari frame. Ini sebagai contoh, switch dengan spesifikasi 10 atau 100 Mbps akan mengalokasikan 10 atau 100 Mbps secara penuh untuk setiap portnya. Jadi berapapun jumlah komputer yang terhubung, pengguna akan selalu memiliki bandwidth penuh. Berbeda dengan tadi hub. Jadi kalau di hub tadi akan dibagi ke sejumlah pengguna atau sejumlah PC. Tapi kalau di dalam switch ini setiap komputer akan memiliki bandwidth penuh. Itu bedanya. Maka dia switch mempunyai kemampuan yang lebih dibanding hub. Dalam lapisan hierarki switch, jadi switch pada lapisan akses di sini, itu memiliki kebutuhan yang berbeda dari lapisan yang ada di distribution dan yang ada di core. Apa aja perbedaannya, kebutuhannya? Oke, kita akan lihat di bawah. Jadi pada access layer switch, jadi memudahkan koneksi dari end device ke dalam fitur jaringan. Nah, fiturnya apa aja di dalam access layer switch? Ada port security, ada VLAN, ada fast Ethernet, ada power over Ethernet, ada link aggregation, ada HIOS atau quality of service. Pada distribution layer switch, menerima data dari access layer switch dan akan meneruskan ke core layer switch. Nah, di dalam distribution layer switch ini fiturnya apa aja? Yang pertama bisa mendukung layer 3. Yang kedua high forwarding, jadi performanya tinggi untuk meneruskan informasi. Yang ketiga ada gigabit Ethernet. Yang keempat redundant. Yang kelima security. Selanjutnya link aggregation dan HIOS itu sendiri. Pada core layer switch merupakan backbone, bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar jaringan LAN. Beberapa fitur yang ada di distribusi layer switch adalah sebagai berikut. Mendukung layer 3 seperti yang sebelumnya, dia very high forwarding, jadi sangat tinggi untuk meneruskan datanya. Gigabit Ethernet, terus redundant, link aggregation, dan HIOS. Nah, ini sekarang kita masuk ke router. Apa sih router itu sendiri? Router itu untuk mengumpulkan beberapa network yang berbeda. Di antaranya ya, jadi router ini perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN, WAN, dan WLAN. Jadi lebih luas di router ini. Ini contohnya, contoh router. Nah, secara delay router itu bekerja dengan cara yang mirip dengan switch atau bridge. Jadi mirip ya. Tapi perbedaannya, jadi router ini bisa menyaring atau memfilter lalu lintas data. Bagaimana penyaringannya? Penyaringan dengan menggunakan protokol tertentu. Router pada dasarnya merupakan piranti pembagi jaringan secara logikal bukan fisikal. Jadi pakai logik ya, bukan hanya secara fisik. Router ini bisa memiliki jalan alternatif ya, atau memilih jalan alternatif yang terbaik. Bila ada beberapa jalan yang mencapai tujuan atau salah satu jalan tempat tujuan terputus. Jadi misalnya kita sedang koneksi terputus, ternyata dengan router ini bisa mencarikan jalan lain agar kita bisa terkoneksi ke jaringan. Router yang bekerja pada lapisan fisikal, data link, dan network layer, sehingga tidak dapat digunakan sembarangan. Router pada umumnya paling tidak terhubung ke dua jaringan, dua LAN atau WAN LAN yang seperti tadi di atas, dan jaringan Internet Service Provider. Oke, jadi apabila hub atau bridge switch merupakan networking device, maka router ini merupakan internet networking device. Jadi secara ini lebih luas cakupannya. Oke, itu tadi untuk penjelasan mengenai router. Dan berikut penggunaan router, contoh penggunaan routernya untuk jaringan yang lebih luas. Oke, itu saja. Jadi untuk materi pertemuan 3.
apabila ada yang perlu ditanyakan, kita bisa lanjutkan di tempat diskusi di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.